Banjar Baru dirancang untuk membentuk karakter siswa yang unggul, disiplin, dan berintegritas tinggi. Melalui berbagai kegiatan seperti karakter building, kegiatan OSIS, dan ekstrakurikuler, maka program kepemimpinan siswa didorong untuk mengembangkan potensi non-akademik mereka secara optimal. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita ikuti sosialisasi bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ibu Merisa Arista Eskom. Kepada Ibu dipersilahkan. Sekali lagi selamat bergabung ya Bapak Ibu di SMK Telkom Banjarbaru. Saya juga salam kepada yang hadir di online ya Bapak Ibu ya. Semoga terdengar dengan jelas seperti itu. Sebelumnya saya minta semangatnya lagi ya. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangannya buat Bapak Ibu di sini. Baik, Bapak Ibu izin di sini saya menyampaikan program. Sebenarnya Bapak Ibu mungkin kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya tadi datang gitu ya. Saya lihat wajah Bapak Ibu. Wah, pasti ini ada harapan. Ya, di dalam hati ada harapan anak saya bisa nggak ya melewati SMK ini gitu ya. Anak saya mampu nggak ya di bidang akademik yang sudah disampaikan oleh Bapak Valerian. Anak saya nanti setelah keluar dari sini atau pada saat menjalani pendidikan di sini etikanya bagus, adabnya bagus seperti itu. Jadi saya berharap Bapak Ibu memberi kepercayaan penuh terhadap SMK Telkom Banjarbaru. Next operator. Dilewati saja ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan di aula MC. Di sini saya diamanahkan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan karakter ya Bapak Ibu. Di sini tugasnya sangat di luar. Gini ya Bapak Ibu, saya milenial menghadapi Gen Z ya Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar harus mengikuti zaman Gen Z Bapak Ibu. Di sini saya tidak sendiri Bapak Ibu ya. Next. Nah, jadi yang bertugas tidak hanya saya. Jadi yang bertanggung jawab adalah tim kesiswaan. Baik Bapak Ibu, tim kesiswaan itu dibagi 2 divisi. Yang pertama adalah divisi bimbingan dan karakter. Tadi sudah berkenalan dengan Ibu Eni. Jadi Ibu Eni memiliki tim sendiri ya Bapak Ibu ya. Ada Bapak Madi, ada Ibu Rara, dan juga Ibu Alfi dan Bapak Sikri. Ya, kebetulan baru saja sudah bergabung dengan kami juga ada Bapak Hafiz. Lalu setelah itu di tim eskul dan prestasi ada Bapak Rizky, ya. Lalu ada Bapak Hairil beserta Bapak Rifki. Next. Nah, karena tadi ada 2 divisi, otomatis programnya juga ada 2. Sebelum ke program, apa sih tujuannya kesiswaan karakter? Yang pertama adalah di sini menanamkan nilai karakter dan moral Bapak Ibu. Kalau karakter misalnya dibawa dari rumah ya Bapak Ibu ya, kebiasaan. Kalau moral itu lebih ke interaksi, ke lingkungannya seperti itu. Yang kedua mengembangkan potensi siswa secara optimal, yaitu prestasi, baik di akademik maupun non-akademik. Lalu yang ketiga membentuk lingkungan yang sehat dan positif Bapak Ibu. Karena zaman sekarang Gen Z itu banyak overthinking Bapak Ibu ya. Jadi apa-apa takut, apa-apa salah, takut salah seperti itu. Lanjut. Next. Nah, untuk di program karakter dan bimbingan konseling, di sini ada kegiatan pembiasaan Bapak Ibu. Ada 4R yaitu yang pertama olah ruh kegiatan pembiasaannya bisa sholat duha,
ada ceramah, ada baca Yasin Bapak Ibu. Lalu di sini ada olah rasa seperti anak siswa, siswi Bapak. Di sini kami mengharap bisa menyumbangkan atau sedekah Jumat. Jadi ada program sedekah Jumat yang dibagi-bagikan pada hari Jumat kepada warga sekitar yang lewat SMK Telkom Banjarbaru. Lalu di sini juga pembiasaannya ada yang namanya olahraga Bapak Ibu di bawah ya, itu kebiasaan dilakukan setiap hari Jumat. Lalu juga ada di sini namanya olah rasa ya, olah rasio Bapak Ibu. Jadi di sini juga bisa berpikir kritis anak-anak untuk memecahkan sebuah masalah. Makanya di sini nanti ada dimasukkan adalah bimbingan dari BK seperti itu. Lanjut Kak. Nah lalu di sini ada program eskul Bapak Ibu. Nah program eskul kemarin anak-anak sudah kami suruh isi tentang minat eskul apa saja yang diisi atau yang diminati oleh anak-anak. Di sini salah satu contohnya kalau pramuka kelas 10 itu wajib ya Bapak Ibu ya. Nah di sini juga contohnya ada basket, ada futsal, ada di sini Skatel Musik Club, dan banyak lagi Bapak Ibu, ada teater, dance tari, tari tradisional, modern juga ada. Lanjut. Next. Nah di program prestasi Bapak Ibu, nah lahirlah dari eskul tadi lahirlah beberapa prestasi. Dari eskul PMR prestasinya luar biasa. Jadi tahun 2024 Skatel mendapatkan 175 prestasi. Kita kasih tepuk tangannya Bapak Ibu ya. Baik di nasional, provinsi maupun kota. Di sini prestasi bisa individual maupun ke kelompok. Next. Nah ini Bapak Ibu salah satu program. Jadi ada yang namanya budaya sekolah. Nah di sini kami menyusunnya karakter berpenampilan dan berperilaku yang baik. Ya dan ini sudah kami sosialisasikan pada saat MPLS. Mengajak anak-anak untuk berperilaku dan berpenampilan dengan baik dan bagus. Contohnya Bapak Ibu berpenampilan di sekolah harus menggunakan seragam, menggunakan sepatu hitam. Ada sepatu bebas di hari Kamis Bapak Ibu ya. Tidak boleh menggunakan make up berlebihan, perhiasan berlebihan. Lalu di sini aurat ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi non muslim tetap menggunakan yang panjang, lengan panjang. Berperilaku juga itu seperti itu Bapak Ibu. Datang sekolah tepat waktu Bapak Ibu, disiplin, lalu tidak boleh mencuri, tidak boleh bullying. Ya, jadi itu adalah budaya sekolah SMK Telkom Banjarbaru. Next. Baik, Bapak Ibu izinkan karena tadi Mas Leri sudah menjelaskan grade A, grade B, grade C. Nah, Bapak Ibu di tahun 2025 ini ya, di sini saya mengembangkan website ya Bapak Ibu ya, dan kebetulan kemarin dibantu juga oleh anak magang dari Unlam ya Bapak Ibu. Nah di sini diisi tertib ya, jadi setiap anak-anak melakukan pelanggaran Bapak Ibu nanti kita inputkan, misalnya terlambat. Itu diinputkan ya. Selain terlambat apa Bapak Ibu? Rambutnya masih panjang. Anak-anak itu sulit banget Bapak Ibu. Rambut itu paling sulit Bapak Ibu ya. Lalu apalagi Bapak Ibu? Membuli teman. Tapi selama di sini insya Allah mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu ya membuli. Biasanya anak-anak itu Bapak Ibu ya sering tidak masuk sekolah. Itu juga dimasukkan ke pelanggaran. Ya, jadi dimasukkan di tertib sehingga saya Bapak Ibu di sini bisa melihat anak mana yang paling banyak melakukan pelanggaran.
Lalu kelas mana juga yang paling banyak melakukan pelanggaran. Jadi saya follow up nih wali kelasnya nih Bapak Ibu. Saya panggil nih wali kelasnya nih. Ini kenapa di kelas ini banyak yang melakukan pelanggaran. Ya. Next, ini untuk di tampilan adminnya Bapak Ibu. Next, untuk di tampilan siswanya, mudahan saya bisa ngedevelop 1 bulan ke depan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bu, untuk siswanya bisa melihat ya Bapak Ibu daftar pelanggaran yang sudah mereka lakukan ya. Ada poinnya. Jadi kami menggunakan sistem poin. Next. Next. Nah, sebelum ke sistem poin, di sini ada alur penanganan siswa Bapak Ibu ya. Nah, alur penanganan siswa bagi yang ringan, misalnya Bapak Ibu dia suka tidur di kelas, itu kan kita nilai juga ya, sering datang telat seperti itu. Itu bisa treatment dengan wali kelas maupun bimbingan konseling. Tapi kalau sudah ke sedang dan berat, itu sudah melibatkan orang tua murid, saya Bapak Ibu, Kaprodi, lalu terakhir kepala sekolah. Next. Nah, sanksi pelanggaran itu sudah dibagikan ya Bapak Ibu ya. Sudah dibagikan oleh Bu Ria dan wali ke wakil kelas. Nah, di situ diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau poin 1 sampai 10 di situ ada Bapak Ibu ya. Ada yang alfa, terus udah gitu ada yang terlambat. Kalau 11 sampai 20 itu ada yang apa ini Bapak Ibu? Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya karena terlalu banyak. Jadi untuk poin 31 sampai 100 itu sudah sedang dan berat. Nanti tolong dibaca Bapak Ibu ya. Untuk sanksi pelanggaran. Next saja Bapak Ibu. Next operator. Next. Oke. Dan di sini juga ada yang namanya rapor karakter. Jadi rapor karakter ini adalah dari yayasan ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah di tahun ini bisa dilaksanakan di seluruh kelas. Jadi rapor karakter ini unik Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu dapat rapor karakter itu penilaiannya ada 2. Yang pertama adalah dari wali kelas. Yang kedua adalah curahan hati Ananda. Ya, kalau di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada empati ya. Yang kedua ada, ini boleh saya baca di sini aja ya Bapak Ibu. Saya belum. Ibu, yang pertama adalah empati, yang kedua adalah inisiatif, yang ketiga ada resilience. Kalau empati itu biasanya lebih ke dirinya sendiri. Misalnya dia bisa nggak bekerja sama dengan tim, ya dia menghargai teman-temannya nggak? Itu namanya itu namanya empati. Kalau inisiatif, misalnya pada saat praktek pembelajaran nih Bapak Ibu. Ya, dia bisa ini enggak? Bisa mandiri enggak? Maksudnya kalau disuruh duduk berkelompok, dia duduk berkelompok. Kalau disuruh mengerjakan langkah-langkah pembelajaran, dia mengerjakan langkah-langkah pembelajaran. Kalau resilience itu adalah tangguh Bapak Ibu. Seberapa tangguh anak Bapak Ibu bisa memecahkan masalah. Ya, misalnya pada saat akhir semester, anak Bapak Ibu di situ mendapat nilai yang kurang. Tapi anak Bapak Ibu datang ke sekolah, memperbaiki nilai, remedial, memenuhi tugas. Nah, itu adalah resilience. Next. Sama saja Bapak Ibu ya, indikatornya sama saja yang diisi oleh wali kelas dan juga curahan hati Ananda. Nah, coba Bapak Ibu, di sini ada curahan Ananda Bapak Ibu yang diketik sendiri Bapak Ibu ya. Apa yang Ananda rasakan pada saat semester ini?
ternyata Bapak Ibu yang ini contoh ya Bapak Ibu ya, yang dilakukan oleh salah satu siswa ini, itu wali kelas menilainya baik, tapi dirinya menilai merasa belum baik. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Nanti diberi kesimpulan Bapak Ibu di situ. Jadi kesimpulannya mungkin karena dia memang rajin anaknya, jadi dia nggak merasa Bapak Ibu seperti itu. Itu untuk rapor karakter, insya Allah semua kelas dibagi semester ini. Oke, next. Bapak Ibu, next. Karena waktunya mau habis ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Di sini Bapak Ibu ya, perlu yang namanya kolaborasi sekolah dan orang tua Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tujuannya sinergi supaya anak tumbuh optimal tadi Bapak Ibu. Yang kedua komunikasi terbuka antara sekolah dan orang tua. Yang ketiga menyelaraskan nilai dan harapan pendidikan. Ya Bapak Ibu, yang keempat adalah bersama-sama menghadapi tantangan tumbuh kembang anak. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulannya, next, kesimpulannya di sini Bapak Ibu. Nah, anak hebat, saya yakin Bapak Ibu, anak hebat terlahir dari kolaborasi hebat sekolah dan orang tua. Kita kasih tepuk tangannya dulu buat orang tua di sini. Ya Bapak Ibu seperti itu ya. Mungkin saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu ya, nanti akan saya berikan link form tentang minat Bapak Ibu untuk menjadi komite sekolah. Perwakilan dari Bapak Ibu wali murid dalam menyampaikan aspirasi Bapak Ibu ya. Dan mendukung kegiatan sekolah. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu ya. Harapan Ibu banyak kepada sekolah kami. Mudahan sekolah kami juga akan ya Bapak Ibu ya akan menghasilkan atau melahirkan anak-anak yang tadi yang bermoral dan yang bermoral dan karakter yang baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Melisa. Yayasan Pendidikan Telkom memiliki program beasiswa yang dikembangkan dengan tujuan untuk memfasilitasi jenjang pendidikan siswa di lingkungan Telkom Schools, yaitu OPES, One Pipe Education System. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama sosialisasi OPES yang akan disampaikan oleh Bapak Hasnan Abdullah SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia hadir dan juga para wali siswa kelas 10 yang sudah bersedia hadir di sekolah kita. Oke, baik, saya perkenalkan sekali lagi Hasnan Abdullah, saya selaku dari Kaurus Sinergi UP dan alumni yang mana nantinya akan menjembatani siswa-siswi Ibu ya dalam menempuh pendidikan di SMK Telkom Banjarbaru. Nah, yang mana nantinya saya akan menjelaskan ya terkait dengan beasiswa yang mana dari sekolah ya yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, di sini bisa disebut dengan sosialisasi beasiswa OPES One Pipe Education System dari SMK Telkom Banjarbaru. Nah, oke, lanjut. Nah, beasiswa OPES itu merupakan beasiswa yang mana diberikan kepada calon siswa-siswi lulusan SMK Telkom Banjarbaru yang mana di bawah dari naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, jadi nantinya buat anak Bapak Ibu sekalian setelah lulus itu nantinya ada yang berhak mendapatkan beasiswa OPES. Namun adanya ketentuan yang berhak untuk mendapatkan ketentuan dari beasiswa OPES tersebut. Lanjut. Nah, berikut untuk beasiswa OPES yang mana nantinya siswa-siswi Bapak Ibu sekalian itu bisa melanjutkan ke Telkom University. Salah satunya ada di kampus pusat ya, Telkom Bandung ya, TU atau Telekomunikasi Bandung.
selanjutnya ada di Purwokerto, Jawa Tengah ya. TELU Purwokerto. Selanjutnya ada di kampus TELU Surabaya. Selanjutnya ada di kampus TELU Jakarta. Jadi nantinya yang mana siswa-siswi ibu itu setelah mendapatkan beasiswa OPES itu bisa melanjutkan ke jenjang ke perguruan tinggi ya. Tetap satu naungan dari Yayasan Pendidikan Telkom yaitu Kampus Telkom University ya. Yang mana terdapat dari 4 tempat tersebut. Ada di Bandung, ada di Purwokerto, kemudian ada di Surabaya dan juga ada di Jakarta. Oke, lanjut. Nah, adapun untuk pemberian dari beasiswa OPES tersebut dari yayasan itu menurunkan SK ya yang berupa program beasiswa OPES CPT dimaksud sebagai apresiasi terhadap siswa-siswi Bapak Ibu sekalian terkait dengan nilai akademik. Nah, beserta dengan orang tuanya yang mana menempuh lebih dari satu jenjang, artinya tetap jenjang yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Dari SMK Telkom melanjut lagi ke kampus Telkomnya, gitu. Yang kedua, program beasiswa OPES memberikan salah satu program strategis yayasan yang ditujukan untuk peningkatan sinergi antar lembaga pendidikan. Artinya sinergi antar pendidikan dari tingkat SMK ke tingkat universitas atau perguruan tingginya. Ya, sinergi. Lanjut. Nah, berikut adalah pengelolaan beasiswa OPES. Poin yang pertama itu adalah pengelolaan beasiswa OPES merupakan kerjasama penguatan admisi antar suatu jenjang pendidikan. Ya, artinya penguatan dari tingkat SMK melanjutkan lagi ke tingkat perguruan tingginya. Yang kedua, pemantauan, kemudian ada pemeliharaan dan pemampatan prestasi akademik lulusan dalam lembaga pendidikan wajib dilaksanakan di seluruh lembaga pendidikan SMA maupun SMK agar dapat ditentukan lulusan yang berhak memberikan nilai ya atau orang yang mendapatkan eligible untuk mendapatkan beasiswa OPES tersebut. Artinya semua SMA maupun SMK Telkom 1 Indonesia itu berhak mendapatkan beasiswa OPES ya, yang mana dinilai dari nilai akademiknya ya. Jadi nilai salah satu faktor untuk mendapatkan beasiswa OPES. Lanjut. Nah, adapun skema beasiswa OPES ya. Beasiswa OPES itu nantinya akan diberikan kepada 10 siswa-siswi. Artinya siswa-siswi itu jadikan satu. Jadi ada 10 orang aja dalam satu angkatan. Ya. Yang mana dari satu angkatan itu akan dipilih ya sesuai dengan kuota masing-masing jurusan. Jadi masing-masing jurusan itu ada kuota TJA. TJA itu jumlah siswanya ada misalkan 30 kuotanya, otomatis sesuai dengan jumlah yang ada di jurusan. Sehingga misal jurusan TJA ada 1 orang, TKJ 3 orang, RPL 3 orang, animasi 3 orang, TJA 1, TJA TKJ 2, kemudian ada RPL 3, kemudian sisanya itu adalah DKP dan animasi, sehingga total keseluruhannya itu adalah 10 ya. Jadi bukan per jurusan yang 10 bukan ya, tetapi adalah 10 dari satu angkatan dilihat dari kuota jumlah per jurusan. Nah, jadi 10 orang tersebut ya berhak melanjutkan ke pendidikan yang sudah saya sampaikan tadi ke Telkom University Bandung, Telkom Surabaya, Telkom Purwokerto dan Telkom Jakarta. Ya, salah satu. Memilih. Nah, kemudian program studi D3 nantinya yang mendapatkan beasiswa OPES itu kan kita ada memilih jenjang pendidikannya ada S1 maupun D3. Semisal nanti anak memilih untuk program studinya itu D3, maka beasiswa yang dibebaskan itu adalah 100% UP3, 100% SDP2, dan selanjutnya untuk program S1 itu ada 50% UP3 dan 50% SDP2. Jadi kalau misalkan ngambil di D3 itu akan mendapatkan 100% ya kalau D3. Dan untuk yang S1 itu mendapatkan 50%. Yang potongannya itu yang saya sebutkan tadi terkait dengan UP3 dan SDP2. Lanjut. Nah, ini adalah SK ya yang diberikan oleh yayasan terkait dengan skema beasiswa OPES pendidikan Telkom. Nah, di sini disampaikan bahwasanya 10 terbaik ya
yang memilih ke Telkom University ya, D3, UP3 100, UP2 100 dan juga semester pertama itu mendapatkan 100% juga ya. Dan untuk asrama sekali lagi itu tidak mendapatkan potongannya. Artinya full untuk asrama baik yang D3 maupun S1. Lanjut. Nah, beasiswa OPS dalam bentuk pembebasan BPP semester 1 artinya pembayaran di semester 1. Maka kepada 10 orang tersebut, semisal yang memilih program D3, maka pembebasan di semester 1-nya itu juga 100%. Ya. Dan semisal untuk S1 atau D4 ya, itu diberikan pembebasan sebesar 50% BPP-nya. Jadi pembayaran di semester 1 itu cuma di 50%. Lanjut. Nah, berikut, yang namanya beasiswa ya itu pasti ujung-ujungnya adalah mempertahankan prestasi selama di perkuliahan. Nah, pasti IPK, ujung-ujungnya adalah IPK. Ya. Nah, yang di program studi D3 TELU ya, Telkom University. Nah, jika IPK-nya itu 3,51 maka diberikan pengurangan 100% untuk BPP-nya. Kemudian jika IPK-nya 3,01 sampai dengan 3,50 maka diberikan pengurangan 50%. Ya, artinya kalau misalkan 351 itu adalah batas standarnya. Kalau nya turun itu pengurangannya 50%. Kemudian jika di bawah dari 3 IPK-nya maka diberikan pengurangan BPP membayarkan full. Ya. Jadi itu adalah teknisnya. Kemudian studi ke program S1 ya. Nah, S1 ini jika IPK-nya 3,51 maka diberikan pengurangan BPP-nya tetap 50%. Tetapi jika kurang dari 3,50 maka tidak diberikan pengurangan BPP atau wajib bayar full. Ya, sekali lagi untuk yang beasiswa itu tergantung dengan IPK. Tetapi alhamdulillah sudah banyak beberapa angkatan yang sudah melanjutkan ke Telkom University, mereka masing-masingnya itu sudah bisa ya, artinya sudah lulus, bisa mempertahankan IPK. Ada yang sampai lulus itu enggak bayar, tetapi ada yang dipertahankan bayar, itu tergantung dari siswa-siswi kita masing-masing. Gitu ya. Nah, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, jadi kesimpulannya untuk beasiswa OPS itu didapatkan oleh 10 siswa-siswi Bapak Ibu ya. Dan yang berhak itu mendapatkan adalah tergantung dari nilai akademiknya. Ya. Nah, semisal nantinya anak Bapak Ibu itu sudah mendapatkan beasiswa ya, maka itu pilihan anak Bapak Ibu mau ngambil atau enggak. Nah, semisal tidak mengambil nantinya maka akan naik yang di bawahnya. Itu sekali lagi. Dan mendapatkan itu adalah per kuota jurusan masing-masing. Ya, jadi ada jajatah. Kalau misalkan A1 semua, itu enggak ada buat di jurusan yang lain. Jadi semua. Ya, sistemnya sama seperti yang di SNPMB ya untuk negeri. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. SMK Telkom Banjarbaru memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan modern untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita ikuti sosialisasi bidang sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Husnurido SSI. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi paginya 3 kali mewakili waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ya. Baik, saya mewakili dari unit ya, 3 unit ya Bapak Ibu, Sarfra, IT, dan Laboratorium.
Jadi ada 3 unit yang dinaungi yang memang unit ini banyak sekali pengaduannya biasanya, banyak sekali keluhannya. Tapi kami melayani dengan setulus hati demi tercapainya proses pendidikan di SMK Telkom Banjarbaru. Baik. Nah ini kita berada di SMK Telkom Banjarbaru ya, Jalan Pangeran Suryansa nomor 3 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang jauh-jauh ya datang ke sini ya meluangkan waktu, ada yang mungkin dari Kalteng ya, ada yang dari Kaltim ataupun Kalbar bahkan dari luar Jawa. Nah, kami apresiasi kedatangan Bapak Ibu pada hari ini. Semoga dapat terjalin ke depannya ya untuk juga nanti membantu sekolah ya, membantu sekolah terutama apabila kita memerlukan support nanti pada saat ada event-event. Oke, next. Nah, divisi IT ini melayani informasi teknologi ya, meliputi aplikasi web, internet, kemudian CCTV demi keamanan dan kelancaran aktivitas di sekolah. Karena biasanya anak-anak kita ini sering ada yang ketinggalan kunci di kendaraan Bapak Ibu. Kemudian ada yang kehilangan barang. Nah, jadi peran CCTV di sini sangat urgent. Kami melayani laporan kehilangan barang. Dan kita pastikan jamnya misalnya ya, posisinya di mana dulu. Karena khawatir ada anak yang kadang kehilangan barang di rumah, nyarinya di sekolah. Nah ini yang kami khawatirnya, jadi tidak ketemu di sekolah. Kemudian di sekolah kita itu sebenarnya ada 30 aplikasi ya Bapak Ibu dengan berbagai PIC pengelola baik di unit kurikulum, di kesiswaan, di tata usaha maupun di sarana prasarana. Tadi panjang lebar sudah disampaikan ya aplikasi yang dari kurikulum, kesiswaan, nanti terakhir dari Sarpa. Kemudian ada divisi laboratorium. Kita memiliki 10 lab Bapak Ibu, ada laboratorium komputer, ada lab bahasa, ada lab praktek TJAT, kemudian ada lab fisika kimia. Nah ini aktivitasnya tinggi sekali, kadang ada dari instansi atau dari pemerintahan yang juga ikut tes CBT menggunakan lab kita. Artinya mereka percaya dengan internet ya dan jaringan komputer yang ada di lab kita sehingga proses kegiatan mereka maupun praktikum siswa juga berjalan dengan lancar. Kemudian divisi Sarpra, nah ini yang mengelola seluruh aktivitas sarana dan prasarana di SMK Telkom Banjarbaru. Nah untuk sarana itu meliputi semua alat dan media yang bisa dipakai, digerakkan ataupun dibawa. Kalau yang prasarana meliputi ruangan, lapangan, aula, maupun ruang kelas Bapak Ibu. Next. Nah ini tim kami di tim IT, Laboratorium dan Sarpra. Yang paling kiri Bapak Sultonik, ini bagian Sarpra yang setiap hari keliling sekolah ya dari lantai 1 sampai lantai 3. Jadi mengecek kadang kalau ada instalasi listrik, kemudian ada perbaikan pemeliharaan ruang kelas biasanya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Hugo hari ini izin tidak berhadir. Beliau Kaur IT. Beliau Kaur IT. Kemudian Bapak Rahman Pariansah yang nomor 3, beliau sakit Bapak Ibu. Mudah-mudahan segera sembuh. Kemarin sudah ada gejala, hari ini tidak masuk. Kemudian di samping saya ada Bu Tanti, ini Sarpra. Kemudian ada Mbak Mela, ini adalah asisten laboratorium RPL dan wali kelas juga tadi Bapak Ibu. Kemudian ada samping kanannya ada Bapak Rijal Hafiz. Bapak Rijal Hafiz ini laboran teknik jaringan akses. Kemudian ada Bapak Banin, ini bagian staf IT, dan Mas Karimata yang saat ini ada di belakang kita sebagai operator Bapak Ibu. Nah beliau asisten dari lab DKP dan studio multimedia. Next.
Nah ini tim security kami yang siap 24 jam memonitor keamanan sekolah. Jadi beliau ini yang sering menemukan anak ketinggalan dompet, Bapak Ibu, ketinggalan kunci, nah dipoto, nah kami laporkan dipantau security. Nah, jadi kami monitor setiap hari itu pasti ada kejadian. Nah, jadi dari sini ada Pak Nasmi yang lagi bertugas di luar, kemudian ada Pak Hasan, dan yang ujung adalah Pak Satria. Next. Nah ini tim CS Bapak Ibu. Nah yang mengawal kebersihan SMK Telkom Banjarbaru. Tentunya di sini mereka bertiga yang di tengah. Tentunya dengan seluas bangunan ini tidak akan sanggup ya tanpa bantuan dari kita semua. Jadi ini kita bagi per area Bapak Ibu. Yang mana tugas mereka sejak pagi sebelum datang siswa ya sampai sore jam 5 lewat itu bertugas menjaga kebersihan. Jadi ada Pak Mawardi, Pak Yuli, Pak Fahrul. Nah ini staf saya Pak Tonik tadi. Next. Jenis fasilitas. Next. Nah ini saya ajak kultur aja ya Bapak Ibu melalui foto-foto fasilitas yang ada di SMK Telkom Banjarbaru. Ini ruang kepala sekolah, ruang Bapak Haji Jarminto. Kemudian ini ruang para wakil kepala sekolah dan para kaprodi. Next. Ini ruang kelas Bapak Ibu semua. Nah kebetulan untuk yang kelas 1 kebanyakan dari atas Bapak Ibu. Nanti kalau kelas 2 turun ke bawah atau kelas 11. Kelas 12 turun ke bawah lagi. Nah jadi ada di lantai 3 Bapak Ibu untuk yang kelas 10. Dilengkapi dengan AC, proyektor atau smart TV. Kemudian ada juga ruang kelas yang menggunakan smart interactive board. Ya, ada satu ruang kelas yang memang standar kelas milenial. Nah kemudian ada jaringan WiFi dan CCTV yang memonitor selama kegiatan belajar mengajar. Next. Nah ini nanti kalau misalnya berfoto ya di foto booth ada satu ruang kelas yang desainnya adalah desain smart millennial classroom. Sebenarnya ini mau kita seluruh ruangan Bapak Ibu. Cuma karena anggaran dari yayasan terbatas, kita coba dulu contoh satu kelas. Nah ini lengkap dengan fasilitas teknologi ya, mendukung pembelajaran blended. Jadi di kelasnya itu ada kamera, 2 kamera yang memungkinkan kalau anak di rumah untuk belajar bisa. Dengan kamera yang memonitor pergerakan setiap siswa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke ruang kelas yang pertama itu akan melihat perangkatnya. Kemudian ini smart interactive board ya yang bisa disentuh layarnya. Next. Nah ini laboratorium, ada studio multimedia. Di dalamnya juga ada ruang kedap suara untuk rekaman biasanya. Kemudian ada podcast room ya, ruang untuk podcast. Dulu sangat kepakai pada saat pandemi Bapak Ibu. Nah jadi ruangan ini untuk kalau dulu kebanyakan sekolah via WA, kami tetap online. Kami tetap online dengan bantuan laboratorium dari studio multimedia ini Bapak Ibu. Next. Nah ini ada laboratorium RPL atau PPLG tadi. Kemudian ada lab TKJ. Next. Nah ini laboratorium TIPO atau TJAT. Ini juga sebenarnya tempat TUK, tempat uji kompetensi untuk keahlian fiber optik. Kemudian ada lab DKP, yang dulunya adalah lab multimedia. Next. Nah ini ada ruang teaching factory. Jadi kalau Bapak Ibu lewat samping toilet ya, mau ke arah luar, itu ada tulisannya teaching factory. Nah di dalamnya itu ruangannya seperti ini. Memang sangat tersembunyi Bapak Ibu. Luarnya biasa tapi dalamnya alhamdulillah luar biasa. Kemudian ada lab bahasa. Next. Perpustakaan.
Nah, perpustakaan ini juga kemarin kita lengkapi juga ada meja sirkuler, kemarin baru tiba. Dan juga ada layar Bapak Ibu. Nah, layar ini untuk informasi perpustakaan. Jadi bisa untuk peminjaman buku maupun mencari akses buku-buku di perpustakaan. Nah, kebetulan sistem perpustakaan itu berbasis aplikasi ya. Next. Nah, di samping perpustakaan ada ruang baca lesehan Bapak Ibu. Ruang baca ini sering digunakan kadang anak-anak ya. Kalau memang di jam KBN kadang bisa digunakan pada pembelajaran agama Kristen atau Katolik biasanya. Kalau dia tidak menggunakan kelas mereka sering ke ruang baca. Next. Area fasilitas. Ini area kantin kita, ada di pojok lapangan tempat Bapak Ibu parkir. Jadi karena saat ini jalan Pangeran Suryansah, dulu kita bisa parkir di kiri kanan. Tapi sekarang karena itu jalan protokol, mau tidak mau mobil Bapak Ibu kita masukkan ke dalam lapangan. Next. Ini lapangan basket, lapangan voli. Next. Ruang guru. Next. Ruang tata usaha, ruang KMR, kepala urusan dan staf. Next. Ini ruang rapat kita dan ruang PPDB yang waktu Bapak Ibu pertama mendaftar anaknya di SMK Telkom. Next. Ruang BK. Next. Ini toilet kita. Ini toilet yang di depan Bapak Ibu. Toilet bersama siswa dan guru. Next. Nah, ini CCTV kita yang memantau ruang kelas ya dan beberapa sudut di sekolah. Nanti akan kita tambah di area-area blink spot. Nah, kita sudah tandai area-area itu, tinggal nanti pengadaan CCTV. Jadi ada 70 titik lebih Bapak Ibu. Next. Nah, kecepatan internet kita ada 900 mega Mbps ya. Nah, ada 3 nomor Indibis yang masing-masing mensupport 300 Mbps dari Indibis. Next. Program pengembangan dan modernisasi. Nah, ini rencana kami, mudah-mudahan ini jadi doa. Nah, aula ini rencana mau kita bangun 2 lantai Bapak Ibu. Semoga ini terkabul. Ya, ini baru gambar. Jadi mudah-mudahan gambar ini jadi kenyataan karena perjuangan kami sangat panjang menuju gambar ini Bapak Ibu. Nah, nanti di bawah adalah aula, di atas adalah musola. Nah, jadi yang bangunan ini bangunan lama ya, lebih lama dari SMK Telkom Banjarbaru. Next. Nah, ini program digitalisasi layanan kami tadi. Jadi ada beberapa aplikasi yang membantu kami di kebersihan terutama dan di security. Next. Nah, ini kolaborasi kita bersama orang tua dan wali murid Bapak Ibu. Next. Nah, mohon partisipasi dalam program sarana pendidikan ya, terutama melalui saran ya, feedback maupun kritik ya, maupun pengaduan lainnya sampaikan kepada kami. Misalnya ada anaknya nggak mau menyampaikan langsung, bisa aja dari orang tua menyampaikan lewat wali murid ke kita. Kadang wali murid juga langsung menyampaikan ke kita. Ada masalah kondisi apa di kelas, tolong disampaikan demi kenyamanan belajar bersama. Karena kalau AC rusak, ya gerah ya kan tentunya akan sulit proses KBM Bapak Ibu. Sehingga kita harus maintenance atau bahkan ganti baru ya, ganti unit baru. Nah, kemudian dari perlu pendampingan siswa di rumah sebagai sinergi yang aman ya antara pendidikan formal dan pembinaan keluarga. Kemudian dukungan untuk pengembangan fasilitas termasuk potensi donasi ya Bapak Ibu, sponsor kegiatan atau relasi strategis. Next. Baik, terima kasih. Sekian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridho. Ya, sarana prasarana kita itu manifestasi tertinggi ya Mas ya, buat siswa kita dengan semua berbentuknya digital. Betul sekali. Jadi memang tidak salah dan tidak keliru Pak ya memilih SMK Telkom Banjarbaru.
Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, nah tadi beberapa sosialisasi sudah disampaikan dan tentunya kami mengharapkan Bapak dan Ibu masih mengingat nih poin-poin apa saja tadi yang sudah disampaikan. Karena kita mau kuis ya, game. Kuis apa game sih Pak? Dua-duanya itu. Baiklah. Nah Bapak dan Ibu untuk sesi pertama ini kami akan memberikan 3 buah pertanyaan dan di mana di sini kami sudah menyediakan voucher. Nih hadiahnya apa sih Pak? Itu masih dirahasiakan. Masih- Boleh dibocorkan nggak? Surat tanah? Oh enggak, kayaknya Enggak. terlalu besar. Undian umroh? Ya boleh mendekati. Baik, baik. Ya. Kalau gitu kita duluan aja Pak. Oke, siap. Baik Bapak dan Ibu, untuk kuis ini kami berikan untuk yang hadir hari ini ya, khususnya di SMK Telkom Banjarbaru, untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti dari kanal YouTube, mudah mengikutnya ya. Oke Bapak dan Ibu, yang masih ingat tentang beberapa materi tadi, sesuai dengan pertanyaannya boleh angkat tangan untuk menjawab, dan nanti kami persilahkan untuk ke depan ya. Siap Bapak dan Ibu? Wah tegang semua nih ya. Senyum aja, santai aja Bapak dan Ibu. Pertanyaan bukan matematika yang tentunya ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa saja jurusan atau program keahlian yang ada di SMK Telkom Banjarbaru? Boleh angkat tangan Bapak dan Ibu. Oh, Bapak belum ngasih tahu tadi hadiahnya apa? Hadiahnya itu adalah voucher sebesar 100.000 rupiah. Iya. Tadi mau ditambahi sih Bapak Ibu nolnya, tapi apalah daya. Iya. Ya, dicoret di belakangnya ya nolnya. Kira-kira tadi clue-nya kira-kira yang maju itu Pak Valerian udah jelasin. Betul, Udah. tadi sudah disebutkan juga sama Pak Valerian, jurusannya apa saja. Bahkan Udah, Kaprodi tadi juga udah mejeng di depan ya Pak ya. Tapi saya lihat nih orang tua siswa ada yang sudah browsing-browsing nih, Oh iya, buka di website sekolah kita ya. Iya. Boleh silakan. Bapak dan Ibu, Pak kita turun ke lapangan. Iya, Ibu silakan maju Boleh, ke Ibu. depan. Ya. Iya, silakan. Kita turun dulu Pak. Ah, Ya, turun ke lapangan dulu. Kita- Silakan Ibu, boleh Ibu. Nah, oke, boleh kita ke tengah Bu. Ini biar disorot kamera Bu. Saya ikut juga Bu, biar ikut masuk. Silakan Ibu, apa aja jurusan yang ada di SMK Telkom Banjarbaru? Enggak apa sih, cuman saya tadi nyimak tadi. Wah, luar biasa fokus Ibunya. Silakan Ibu. Iya. Pertama, silakan Oh. sebut nama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin, Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana. Bunda dari Alif pertama berito kelas 10C. Oh, 10C. Tolong wali kelasnya ditandai ya. Silakan. Baik Ibu, silakan. Nah, tadi pertanyaannya jurusan. Betul. Maaf, saya yang kurang hafal. Yang pertama itu TJKT. TJKT. Kedua PBLG, Iya, BPLG. DKV sama animasi. Iya, bagaimana valid Bapak Kakur? Oke. Baik, terima kasih. Selamat Ibu ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanti untuk klaim hadiahnya bisa ke Ibu Ria Bu ya. Ya karena Ibu bahagia ya dipotong pajak Bu ya. Enggak Bu, tenang-tenang. Oke, silakan Pak Widi pertanyaan kedua. oke, siap-siap. Ini pertanyaan kedua ini nggak sepanjang pertanyaan pertama. Simple aja. Kok saya yang gugup ya? Saya juga Pak. Di bawah naungan lembaga apa SMK Telkom Banjarbaru beroperasi? Saya ulang lagi. Di bawah naungan lembaga mana SMK Telkom Banjarbaru beroperasi? Sama gampang. Oh, Boleh Ibu silakan. iya, tuh, Iya. Ibu silakan. Silakan boleh Ibu ke depan. Ini ada Kaprodi yang angkat tangan juga. Ibu silakan. Bu, kita jemput Bu ya. Ya, jemput. Jemput. Silakan. Boleh Ibu jawab Boleh. sekarang. Sini aja Bu. Oh, oke, silakan. Sebutkan nama siswanya, jurusan apa anaknya juga. Kalau apa? Kalau anak bukan Mbak ya, cucu sebenarnya. Oh, siap Ibu, alhamdulillah cucunya. Nama saya Ida, wali kelas, cucu saya Bayu Anaki, Oh, Bayu Anaki. kelas 10 A. Ah, saya wali kelasnya. Oh, iya. Nah, saya nggak tahu ini pertanyaan baru ada ya. Insya Allah di bawah naungan Yayasan PT Yayasan Bandung Pak ya, yang dari Bandung, PT Telkom Bandung. Yayasan, lebih lengkap lagi Ibu? Lebih lengkap? Dari Yayasan PT Telkom Bandung. PT Telkom Bandung. Ini Bandung. saya tanya ke Pak Leri atau siapa yang bisa memvalidasi?
Kalau salah jangan dimarahin Pak ya. Gimana Pak Larry? Hampir tepat Ibu, masih belum. Oke, silakan. Itu yang di belakang tuh angkat tangan Ibu. Minta maaf Bu ya, hampir nyaris Ibu. Itu yang Miss. Pak aman Pak, nanti kalau belum bawa makan bakso aja. Gampang. Ya, oke baik. Ibu jawab itu belakang. Nih mana Bu, Om Pimpa dulu Ibu, berdua soalnya. Ibu yang pakai jilbab hitam tadi sudah pertama. Yayasan Telkom University. Ibunya ke depan. Biar sambil kenalan. Boleh. Oh iya boleh. Ya berdiri silakan. Namanya gimana Ibu? Dulu lagi kah? Oh iya. Ibu mikrofonnya lebih dekat lagi. Boleh. Saya Rantini, mamanya Muhammad Hafiz Yusuf di jurusan animasi. Animasi. Silakan Ibu, langsung saja. Yayasan Pendidikan Telkom University. Saya validasi. Ulang lagi Ibu, sekali lagi Ibu, saya belum dengar. Belakangnya bagus itu. Bisa diulang Ibu? Yayasan Pendidikan Telkom. Oke, gimana Pak Valerian? Oke, betul. Terima kasih. Oke. Bu, kalau Ibu nambah university, Bu, pindahlah kami Ibu. Geser. Nama siswanya tadi siapa Bu? Ahmad Hafiz kelas DKV Bu ya? Animasi. Animasi. Oke. Selamat Bu ya, hadiahnya bisa diklaim sama Ibu Ria Bu ya, Pak ya? Iya. Oke. Pertanyaan ketiga. Nah, tadi sudah juga disampaikan. Sebutkan nama aplikasi yang digunakan SMK Telkom Banjarbaru untuk tata tertib dan pelanggaran siswa. Tidak berlaku untuk guru ya Bapak, mohon maaf. Yang mana duluan Ibu? Pak Surgi semangat ini. Pak Surgi kita mie ayam di belakang dah ya. Silakan Ibu. Ibu berdiri biar masuk kamera kita karena masuk kanal YouTube kita Bu. Yang nonton sudah hampir ini banyak Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hani. Fotonya belum saya lihat. Orang tua dari siswa Raga, Muhammad Raga Animasi. Ini Ibu rasanya anaknya juga 2 orang ya masuk sini Bu ya. Nah anaknya 2 misi semua. Tapi udah lulus satunya belum? Sudah lulus. Raka RPL kemarin. Silahkan langsung Ibu jawab. Apa ya bentar. Bisa diulang lagi pertanyaannya. Ya. Sebutkan nama aplikasi yang digunakan SMK Telkom Banjarbaru untuk tata tertib dan pelanggaran siswa. Si tertib. Bagaimana Ibu Merisa? Betul. Karena ibunya sudah berpengalaman, anaknya 2 di sini. Jadi 2 fase sudah melewati. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Untuk yang pertama squad ibu-ibu, kami harapkan nanti sesi kedua squad bapak-bapak. Tolong ya Pak ya, biar seimbang ya. Oke. Iya, kalau ini urusannya di belakang deh kalau kayak gitu. Bahkan jangankan bapak ibu, gurunya aja juga pengen jawab ya. Oke, kita lanjutkan acara berikutnya. Nanti pertanyaan kedua sesi yang berikutnya Pak. Ya, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan kita simpan di sesi berikutnya. Ya. Kita sambung acara berikutnya. Oke. SMK Telkom Banjarbaru melalui bidang keuangan juga memiliki program yang tak kalah dari program lainnya. Dimulai dari sistem pembayaran sekolah dan pemberian beasiswa. Bagi siswa yang terpilih, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sosialisasi bidang keuangan akan disampaikan oleh Ibu Yeni Susatiningsi SE. Kepada Ibu dipersilahkan. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau rekan-rekan saya tadi menyampaikan semangatnya, tidak lupa saya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi! Pagi! Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nama saya tadi sering disebut ya, boleh masuk, terus itu diperkenalkan. Nah inilah nama saya Bu. Ya. Saya bukan generasi milenial, ya saya bukan generasi Z juga, mungkin sama dengan Bapak yang bersinar-sinar itu ya di belakang, seperti itu. Ya nggak apa-apa,
Tapi semangat kita adalah semangat muda Bapak Ibu. Karena saya di sini bergaul dengan anak-anak. Seperti itu ya. Ya, baik Bapak Ibu, lanjut. Perkenalkan, tugas saya di sini adalah membawahi di ruang lingkup tata usaha. Saya sebagai kepala administrasi. Nah, ini adalah rekan-rekan saya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Ibu Epa, itu Kaur Keuangan. Sebelahnya adalah Ibu Kiki, itu Kaur HC atau Human Capital. Di bawah Bu Epa ada Bu Iis, ini nangani SPP nanti anak-anak. Bu ya, nanti Bapak Ibu bisa berhubungan di sini atau dengan wali kelas. Di bawah Kaur HC ada Ibu Ina dan berikutnya ada Mbak Siti Mariana. Ini sudah emak-emak semua kecuali yang paling ujung. Tapi emak-emaknya gercep Bapak Ibu, jangan diragukan ya. Baik, lanjut. Oke, kami perkenalkan dulu bahwa kita adalah mempunyai SDM sejumlah 65 orang, 41 guru, 10 pegawai, termasuk saya Bapak Ibu ya, saya pegawai, saya bukan pendidik yang masuk ke kelas, tidak. Jadi jangan heran juga kalau anak-anak juga tidak kenal saya. Kalau saya tampilnya kadang-kadang, kalau tagihan-tagihan, biasanya gitu. Berikutnya adalah 11 tenaga support yaitu keamanan dan security. Jumlah siswa kita sebanyak 572. Di kelas 10 berjumlah 194. Jadi angkatan anak ibu semua itu ada 194, kelas 11 196 dan kelas 12 182. Ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu perlu mengetahui dari mana sih sumber pendanaan kita ya yang dianggap mahal. Mahal gitu ya Bapak Ibu ya. Enggak mahal, Mbak. Nah, operasional kita memerlukan 9M lebih untuk 1 tahun pelajaran. Ya, Bapak Ibu ya. YPT mensupport 7,7 dan sumber dana lainnya adalah dari bantuan pemerintah, yaitu yang namanya BOS reguler serta BOSDA. Mungkin kenal ya Bapak Ibu, nggak asing lah artinya sumber dana pemerintah itu. Tetapi sumber dana pemerintah itu tidak bisa digunakan untuk SPP. Tidak bisa untuk menggunakan, tetapi murni untuk operasional. Ya, kenapa kok kita mahal gitu ya Bu ya? Inilah, jadi kondisinya perlu dipahami. Kita bukan sekolah negeri yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah, yang digaji oleh pemerintah, tidak. Tentunya kita punya SDM yang unggul, yang disampaikan Mas Leri, bahwa guru juga harus belajar, mengembangkan skill. Kita itu ada pelatihan-pelatihan Bu, yang diadakan oleh yayasan, ya, untuk update teknologi, terus menerus seperti itu. Ya, lanjut. Bapak Ibu, ini kami mengingatkan kembali, tentunya sesuai dengan yang disampaikan pada saat pendaftaran PBDB, Bapak Ibu sudah mengerti ya, artinya SPP kita sebesar 580 dengan biaya registrasi masuk total 16.270 dengan keseluruhan biaya 16.850. Mahal enggak, Pak? Dengan kondisi yang saya sampaikan tadi. Mahal ya? Enggak lah, Bu. Harga Max berapa, Ibu? Harga Max 32 juta ya? Ini sekolah 3 tahun. 3 tahun dalam arti untuk masuk wajarlah segitu ya. Pendidikan adalah investasi berkelanjutan dan seumur hidup. Setuju ya? Setuju? Ya, pasti akan melekat. Ya, Bapak Ibu lanjut, silakan. Bapak Ibu, ini kami menyampaikan to the point-nya aja ya, bahwa untuk ketentuan pembayaran SPP itu tanggal 10 setiap bulan. Jadi tidak lupa saya juga menyampaikan ke wali kelas untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk pembayaran SPP di atas tanggal 10 bila lewat, Bapak Ibu pasti dijapri oleh wali kelas. Ya, jadi saya sampaikan duluan gitu loh. Ya, berikutnya adalah, nah bagi Bapak Ibu yang belum lunas untuk registrasinya,
bulan depan bulan September. Ya, harapannya di tanggal 25 kami mohon untuk melunasinya, ya Bapak Ibu. Nah, selain itu apa sih pembiayaan yang akan timbul setiap yang anak-anak Bapak Ibu sekolah di sini? Ada biaya registrasi kenaikan kelas. Ya. Nah, itu saya sampaikan bahwa untuk kenaikan kelas yang sekarang kelas 10 naik ke kelas 11 dengan nilai di luar SPP 1.700.000-an. Ya, kelas 11 naik ke kelas 12 berkisar 2.300.000-an. Kenapa lebih mahal? Karena kita memberikan skill kepada anak-anak berupa sertifikasi BNSP. Jadi kita menyiapkan diri anak-anak yang ingin bekerja, ya itu pasti kepake Bapak Ibu. Sesuai dengan jurusan masing-masing. Bapak Ibu, kemarin kami telah mengedarkan surat mekanisme pembayaran SPP. Benar ya? Sudah sampai, sudah dicoba Bapak Ibu? Belum ya. Bapak Ibu sudah bisa buka nomor BRIPA-nya? Sudah. Bapak Ibu sudah coba untuk si ajarnya? Oh, nah ini yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Silakan tanyakan. Ya, Mas Rahman adalah yang membuat untuk mengakomodir itu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah hari ini sudah bisa. Silahkan sambil dicoba. Nah, belum? Nah, gimana itu Mas Rahman? Pian harus bertanggung jawab tuh. Ya sambil proses ya Bapak Ibu ya. Kita sambil perbaikan, sambil berproses karena ini juga pengembangan seperti itu. Nah, kalau melihat tunggakan Bapak Ibu silahkan buka di situ. Kalau sudah lunas atau belum lihat di situ. Tetapi prosesnya juga tidak langsung online. Karena kita kayak membayar istilahnya pembayaran online lewat bank, langsung ada notifikasi lunas. Tidak, kita perlu proses karena sifatnya masih internal juga. Nah, yaitu ya. Ya, baik lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang berdasarkan surat yang kami sampaikan bahwa untuk penggunaan virtual account kita bekerja sama dengan Bank BRI, yaitu ini ada supaya lebih mengingat nih, ini adalah di 7 digit pertama ini adalah kode bank ya BRI. Yang berikutnya adalah 9 digit itu NIS siswa. Nanti yang akan muncul kalau Bapak Ibu bayar itu nama siswanya. Ya. Bukan yang keluar itu misalnya belanja kayak make up, bukan itu. Yang keluar nama siswa, misalnya si Adit ya, si Farel seperti itu yang keluar. Pastikan itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau kemarin sebelumnya kita pembayaran masih rekening sekolah, untuk bulan ini kalau yang belum bayar atau sudah berlaku mulai bulan ini, bayarlah melalui virtual account. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Virtual account ini akan lebih akurat Bu, nama siswa yang muncul. Tetapi kalau bayar lewat rekening sekolah, ya itu tidak terbaca nama siswanya. Seperti itu, ya tidak terbaca. Jadi kami itu perlu kami sampaikan, kami itu 1 tahun punya ada titipan tanpa nama 10 juta. Jadi masih nyantol namanya siapa nggak tahu. Kecuali ada yang klaim ke kami datang di tata usaha. Bu, saya sudah bayar ini, mana buktinya? Jadi kita samakan. Nah itu, jadi mohon kerjasamanya untuk virtual akunnya diaktifkan ya menggunakan itu. Jadi untuk pembayaran lewat langsung ke rekening sekolah itu baiknya tidak disarankan karena akan kesulitan bagi Bapak Ibu sendiri juga nantinya. Ya lanjut. Nah Bapak Ibu ini berdasarkan yang saya sampaikan ini untuk cek payment atau pembayaran melalui HTTP langsung ya Bapak Ibu ya. Nah dengan username nih siswa, passwordnya Ortus Katel 123. Nanti akan kita update untuk password akan dirubah. Jadi Bapak Ibu bisa merubah password sendiri. Ya, seperti
Tapi kalau mau menggunakan ini ya silahkan, nggak masalah juga. Nah, petugas kami yang saya sampaikan bahwa jajaran saya adalah Ibu Nur Istiqomah. Yang saya sampaikan terkait surat juga Ibu ya, nomor ini ya. Tentunya kalau ada ketidaksesuaian saja ya Bu ya. Oh kalau sudah, misalnya Ibu sudah ngecek di payment tapi sudah sesuai ya nggak masalah gitu ya. Tetapi kalau tidak sesuai silahkan konfirmasi. Nah, jadi tidak apa ya, WA keuangan itu tidak penuh juga. Kadang-kadang kan coba bayangin Bapak Ibu, 572 siswa kalau kita jawab seperti apa? Nggak selesai, 3 hari juga nggak selesai kan. Jadi kalau bermasalah saja, misalnya bulan Agustus saya sudah bayar, tetapi di situ belum tertanda, belum lunas. Silahkan menghubungi Ibu. Ya lanjut. Nah Bapak Ibu tentunya di mana saja ya, kalau kita ada tunggakan tuh ya ada sanksi. Ya kita belajar online juga kalau nggak bayar juga ada sanksi. Terus itu membayar istilahnya cicilan, nggak bayar juga ada sanksi. Kita juga ada Bapak Ibu. Kita artinya tidak juga menahan siswa tidak sekolah, tidak. Kita tetap memperbolehkan. Tetapi pada saat ujian tidak bisa akses masuk. Tentunya apa? Kartunya nggak bisa di print. Ya, nah mohon ini jadi perhatian Bapak Ibu semua. Kita mohon kerjasamanya ya bareng-bareng. Wali kelas mengingatkan, Ibu langsung gercep bayar. Ya, lanjut, belum. Nah ini juga e-rapotnya juga tidak bisa diakses. Terus itu sampai dengan kelas 12 terpaksa. Ini sebagai anggunan, bukan anggunan sih ya Bapak Ibu. Kita menjalankan kebijakan yayasan. Karena Bapak Ibu kita ini sekolah swasta yang sepenuhnya pembiayaan disupport oleh Bapak Ibu semua. Ijazah tidak diberikan, SKL tidak diberikan. Ya, walaupun fotokopi. Ya, apalagi berupa scan. Mohon maaf. Ya, lanjut. Bapak Ibu, tadi Pak Hasnan menyampaikan beasiswa OPES. Ya, kalau saya apa sih yang ada di sekolah beasiswa? Ya, itu OPES itu kan lanjutan dari pendidikan menengah. Nah, yang di sekolah apa? Bapak Ibu, kita ada potongan biaya masuk kemarin. Ya, namanya PBDB. Apa yang dinilai? Prestasi, tahfiz, dan kemitraan. Nanti akan diumumkan di grup oleh Bu Ria ya. Berikutnya adalah tuntas. Apa itu tuntas? Tuntas adalah bantuan tunai anak sekolah. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari pemberian gaji guru-guru kita, Bu. Yang setiap bulan dengan sukarela kami menyumbangkan untuk anak-anak kita yang tidak mampu. Jadi jangan beranggapan bahwa anak-anak kita sekolah di sini adalah orang kaya. Tidak. Kita mengikuti prosesnya, bisa aja. Tapi ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan rezeki yang melimpah, sehat ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam prosesnya ada anak kita masuk mampu, ke berikutnya istilahnya kondisi orang tuanya tidak baik-baik saja seperti itu. Nah inilah saat ini kita per 1 semester memberikan sekitar 30 siswa dengan 300.000. Artinya Bapak Ibu hemat 50%. Silakan Bapak Ibu nanti setelah akan pembentukan komite kita akan buka rekening tuntas. Artinya kita sama-sama peduli ya Bapak Ibu ya. Kita tampung seberapapun. Ya, berikutnya adalah OPES yang disampaikan Pak Hasnan tadi. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, oke, ini informasi tadi menyambung dari Bu Mary tadi bahwa karakter siswa dididik dari sekolah. Ya, Bapak Ibu. Kita atau enggak di luar istilahnya ruang lingkup organisasi kita ada punya asrama putri dan asrama putra di bawah paguyuban guru-guru. Jadi yang sebagai pembina adalah ibu asuh guru-guru. Jadi selain kita mengawasi di dalam juga mengawasi di luar sekolah.
Ya, bagi anak Bapak Ibu yang belum dapat tempat kos atau sementara tinggal, kami masih terbuka untuk asrama putri ataupun putra. Nah, jangan khawatir ya, semua yang terlibat adalah guru-guru semua. Nah, artinya mungkin kalau guru-guru sendiri kan akan lebih care ya terhadap putra-putrinya. Ya, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru atas sosialisasi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, Telkom Group memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam bekerja, berinteraksi, dan juga berkarya. Untuk lebih detailnya, mari kita simak pemaparan budaya Telkom Group yang akan disampaikan oleh Ibu Erika dan Bapak Irfan. Kepada Ibu Erika dan Bapak Irfan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya Kak Irfan ya. Mungkin bapak-bapak sama ibunya masih belum kenal dengan kita ya. Perkenalkan, saya Erika Rahmaulita. Saya Irfan. Ya, kami dari staff YDC atau yang bisa disebut dengan Youth Digital Community. Nah, kami dari Grapari Telkomsel Banjarmasin. Oke. Di sini mungkin nanti kita nggak akan bakal lama-lama untuk penjelasannya Kak Irfan. Betul. Karena yang perlu Bapak Ibu tahu bahwasanya SMK Telkom dan Telkomsel saling erat satu sama lain. Oke, dalam itu bisnis ataupun kurikulum ataupun pendidikan digitalnya. Betul. Pastinya Telkomsel sangat mendukung sekolahan SMK Telkom Banjarbaru. Terutama Kak Irfan, kita sudah hadirkan aplikasi digital khususnya untuk sekolahan SMK Telkom, di mana aplikasi digital itu memang digunakan untuk sekolahan untuk memantau siswanya dan orang tuanya bakalan mampu memantau kehadiran nilai maupun catatan sikap siswanya juga. Iya Kak Irfan ya. Boleh dibantu detail sedikit Kak Irfan. Boleh. Mungkin school ID-nya. Sehubungan dengan School ID ini di sekolah, kebetulan kami sering berkomunikasi juga dengan Bapak Hasnan dan Bapak Leri terkait presensi siswa. Jadi siswa-siswi itu nantinya rencananya akan menggunakan perangkat elektronik untuk menjalankan presensinya. Jadi tidak lagi manual karena akan kami fasilitasi oleh Telkomsel secara penuh menggunakan School ID. Benar. Untuk berpresensi secara online. Benar sekali. Jadi untuk siswanya nanti akan ada presensi online ya Kak. Betul, di mana mereka nanti akan menggunakan selfie dan itu bisa dilihat atau dipantau oleh orang tuanya dengan foto selfie-nya. Apakah benar nih anak saya sudah sampai di sekolah? Apakah benar sudah masuk di pembelajaran A, B, C, dan D? Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua bisa memantau langsung karena nanti akan ada aplikasi School ID yang akan dihadirkan di sekolahan SMK Telkom Banjarmasin. Dan juga Telkomsel sangat berhubungan erat sama SMK Telkom dalam perihal pelatihan maupun magang. Betul. Ya, jadi ada beberapa siswa dari SMK Telkom yang memang pastinya magang di kantor Telkomsel, terutama di Telkomsel Grapari Banjarbaru maupun di Grapari Banjarmasin ataupun di Grapari Lambung Mangkurat. Jadi kita ada beberapa kantor titik di area Banjarmasin sama Banjarbaru. Oke, sebelumnya kami di sini mau menginformasikan ke Bapak dan Ibu orang tua untuk mengetahui bahwasanya Telkomsel itu banyak produk terbaru ya yang harus bubuhan biyen tahu ya, di mana Telkomsel menghadirkan kartu digital yang aktif seumur hidup. Betul. Dan ini bisa digunakan dan memang kartu ini didukung oleh
Telkomsel untuk penggunaan School ID. Betul Kak, dan Ya. cocok sekali untuk anak-anak muda zaman sekarang nih. Nggak perlu khawatir lagi yang dengan masa aktifnya seumur hidup, jadi nggak perlu khawatir lupa isi pulsa atau isi kuota, dia tetap aktif seumur hidup. Benar sekali. Jadi bagi orang tua, wali murid nih atau ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini mau nih kartu pribadi untuk komunikasi antar anaknya itu tanpa isi pulsa sama kuota bisa pakai kartu digital terbaru Telkomsel, karena tanpa isi pulsa, tanpa isi kuota nomornya nggak bakal mati karena dia hidup seumur hidup. Betul Kak. Atau aktif seumur hidup Aktif tadi. seumur hidup. Bisa dioper juga ya ke adik-adiknya nanti kalau misalkan sudah mau diganti nomornya seperti itu. Betul. Mungkin untuk penjelasan kartu bayinya bisa dibantu jelaskan Kak Irfan? Boleh. Di next lagi untuk operatornya. Baik. Telkomsel di zaman sekarang yang serba digital semuanya hadir dengan penuh inovasi, salah satunya dalam bentuk produk kartu digital, yaitu yang sudah disebutkan tadi kartu Bayu, dan banyak juga program-program digital lainnya yang dihadirkan oleh Telkomsel, salah satunya tadi adalah School ID. Boleh dilanjutkan operator? Baik, di dalam aplikasi ini juga banyak nih layanan-layanan yang disediakan oleh Telkomsel. Boleh dilanjutkan? Oke, jadi di sini aplikasi Bayu itu adalah aplikasi Gen Z ya, di mana bisa digunakan untuk mengisi kuota, mengisi pulsa, maupun menggunakan fitur-fitur secara gratis tanpa memakan kuota utama. Contohnya, ibu-ibu, bapak-bapak sudah mengisikan kuota anaknya untuk 1 bulan itu sekitar 20 giga. Tapi anak-anak mau menggunakan fasilitas seperti hiburan, contohnya dengerin musik, streaming, dengerin podcast, atau baca berita, baca komik dan lain-lain itu secara gratis tanpa memakan kuota utama. Teman-teman bisa mendownload langsung aplikasi Bayunya. Aplikasi Bayu. Karena aplikasi Bayu di sini ada yang namanya fitur U-Timen, di mana digunakan secara cuma-cuma tanpa menarik data atau kuota utamanya anak-anak seperti itu. Boleh di next? Boleh di next. Oke. Jadi kita punya segmentasi ya di dalam bentuk pemasaran Telkomsel ini, dan target kami itu adalah memang anak-anak sekolah yang memang keperluannya dalam bentuk digital. Jadi keunggulan dari kartu Bayu ini adalah kuotanya nasional, tidak terbagi, dan menggunakan jaringan Telkomsel 4G dan 5G. Dan kemudian nomor ini aktif selamanya dan banyak hadiah kuota, apalagi kalau event-event kayak terutama kayak ulang tahun Telkomsel kemarin 330, dia banyak promo-promo kuota. Pastinya juga. Dan juga ada beberapa program seperti Jaga Cita, Ranking 1, Cerdas Cermat, itu nanti baik. Baru nanti bersambung dengan School ID atau Bayu tersebut, Kak. Boleh di next? Boleh di next, Kak. Untuk Bayu, dia bisa bebas pilih kota, tergantung keperluan dari siswa atau anak ibu-ibu dan bapak. Dan di situ juga ada kota topping, di mana mereka bisa memilih mau aktif WA-nya saja, mau aktif Instagram-nya saja, mau aktif TikTok-nya saja, boleh. Karena di sini juga dihadirkan kuota topping. Boleh di next? Baik, salah satu keunggulan dari kartu Bayu ini adalah pengguna itu boleh memilih kuota semuanya semaunya. Iya, semuanya semaunya. Jadi berapa kuota yang dipilih dan berapa aktif kuota tersebut bisa dipilih melalui aplikasi Bayu. Oke, dan dijelaskan sedikit di sini bahwasanya untuk perdana Bayu itu di semua outlet maupun di semua DS ya atau penjualan kami itu semuanya rata. 3 GB itu sekitar 35.000. Tapi pengisian kotanya itu lebih murah Kak Irfan. Betul, Kak. 7 GB cuma di 15.000. Jadi bagi ibu-ibu bapak-bapak mau pakai Telkomsel versi yang lebih murah sama Bayu. mau aktif seumur hidup, boleh langsung coba kartu Bayu digital dari Telkomsel. Betul. Boleh di next? Oke.
Oke, untuk benefitnya, Bayu ada yang namanya Ucoin. Kalau di Halo tuh ada namanya koin ya Kak? Poin bisa ditukarkan seperti beberapa barang tumbler, ataupun pulsa, ataupun hadiah lainnya yang ada di fitur Halo. Dan Bayu juga ada. Bayu nanti akan sesuai dengan level anak Bayu. Jadi ada beberapa level. Kalau anak Bayunya sering diisi atau sering dipakai kotanya, maka akan di level tertinggi, yaitu adalah bukan sekedar teman. Biasanya ini kalau bukan sekedar teman Kak, dia dapat kota tambahan biasanya tiap bulannya. Apalagi pas di saat Bayu anniversary. Biasanya dapat 3 GB untuk 1 bulan. Dan juga info nih Kak, setiap ulang tahun Kak, ulang tahun 3 bulan pemakaian Bayu, dia bakal ada promo Kak, hadiah kuota. Jadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan bakal dapat kuota dari Bayu secara cuma-cuma. Iya, benar sekali. Dan tambahan juga nih bagi ibu-ibu bapak-bapak yang anak-anaknya menggunakan kartu Bayu, nanti ada beberapa kafe di Banjarmasin ataupun di Banjarbaru yang bekerja sama dengan Bayu Telkomsel, di mana Ucoin-nya bisa digunakan untuk mereka klaim beli kopi, atau beli snack, lebih minim budget mereka. Anak muda sekarang. Ya, jadi kalau misalkan ada yang pakai Bayu terus di kafenya udah ada akrilik Bayu, boleh digunakan Ucoin-nya. Jadi uang jajannya yang dari rumah bawa uang 100.000, kepotongnya cuma sedikit aja Kak. Benar sekali. Oke, boleh di next. Boleh. Oke. Dan informasi juga untuk nanti seandainya penggunaan School ID itu dilaksanakan di sekolah, yang menggunakan nomor Bayu di dalam profilnya itu dapat kuota Pak. Rp1 2 GB selama 12 bulan. Jadi dapat benefitnya banyak banget kalau menggunakan kartu Bayu dan interconnected sama aplikasi School ID Kak. Benar. Jadi nanti jikalau School ID akan dikonekkan dengan orang tua dan orang tua memasukkan nomor Bayu untuk pendaftaran akun School ID ya, maka nanti akan dapat benefit selama 12 bulan. 2 GB cuma di Rp1. Rp12 1 tahun Kak. Wow, 24 GB. Murah banget, murah banget. Oke, Kak Irfan, kita nggak berlama-lama. Aku mau bagi hadiah. Apa boleh dibantu hadiahnya? Mungkin di sini ulun terima beberapa pertanyaan dari ibu-ibu bapak-bapak dan 3 pertanyaan aja ya Kak Irfan ya. Nanti dikasih hadiah dari Telkomsel. Boleh pertanyaan pertama? Boleh. Apa? Ada yang mau bertanya kan sekarang? Bagi-bagi silakan aja nih. Kak Erika aja deh yang nanya, siapa tahu ada yang kepanasan kan, biar dikasih kipas gitu. Oke, pertanyaannya, oh ada angkat tangan, udah lihat ini angkat tangan itu. Belum ada pertanyaan udah angkat tangan. Kak Irfan, ini aku yang deketin ya Kak Irfan ya, boleh ya. Nih ibunya yang mau bertanya, yang mana tadi angkat tangan boleh? Oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kartu yang saya pakai kan Telkomsel. Itu apa bisa nggak dibikin jadi seumur hidup juga? Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu, boleh diambil Bu hadiahnya. Gitu. Terima kasih. Gitu. Pertanyaannya, ibunya udah pakai kartu Telkomsel Kak Irfan, tapi bisa nggak dibikin digital kayak kartu Bayu yang bisa aktif seumur hidup? Oke, boleh izin jawab nih Kak? Boleh dong. Jadi kebetulan untuk saat ini proses migrasi dari kartu Simpati ya, Simpati dan Halo menjadi kartu digital itu belum ada. Jadi saat ini untuk ibu-ibu yang mau seandainya mau digital seumur hidup, langsung gunain pakai Bayu aja di perangkat yang lain. Boleh tuh, tap-tap itu dia dipakein kartu Bayu, dia aktif seumur hidup. Misalnya dia pakai wifi di rumah kan, biasanya kalau pakai tap, boleh pakai kartu Bayu, dia aktif seumur hidup tanpa khawatir isi pulsa dan kuota. Benar, jadi untuk sementara memang tidak ada proses untuk perpindahan ya Kak ya. Jadi kalau misalkan pakai kartu Simpati seperti biasa, atau pakai Telkomsel merah seperti biasa, per tiap bulannya harus diisi pulsa Kak. Karena kalau tidak diisi pulsa nanti bakalan expired atau hilang jaringannya. Ya, jadi sementara untuk digital pertama di Indonesia cuma di kartu Bayu. Oke, boleh Ibu. Oke. Nih,
olahraga sedikit ya Kak Irfan ya sambil ambil Exercise nih Kak. Ayo, oke. Boleh. Aduh, ibunya cantik banget. Langsung loh. aja deh, itu ibu nomor 2, nomor 3 langsung di pertanyaan aja. Terima kasih. Saya mau menanyakan, ini kan kartu Bayu berarti bisa digunakan buat perangkat hardware kayak laptop anak-anak sekolah di sini ya kan? Berarti misalkan kalau di sekolah ini menyediakan wifi langsung bisa digunakan kayak nomor WA-nya dari kartu Bayu gitu ya di laptop gitu. Berarti tanpa perlu mengisi pulsa, kuota, terus kita tinggal membeli atau membeli nomor tadi ya, nomor Bayu itu. Jadi kita tidak terbebani dengan perpanjang masa tenggang biar aktif lagi itu nggak perlu ya. Betul. Jadi misalkan di rumah kita punya wifi, kita cuma nyambung sama wifi rumah. Betul di sekolah sekali. kita cuma nyambung sama wifi sekolah. Jadi kita nggak punya beban apapun, tinggal membeli first time number Bayu tadi ya. Betul Kak. Oke, Betul, jadi kita Ibu. bisa mendapatkan nomor Bayu di Kebetulan ada harinya ada staff-staff juga nih yang bawa kartu Bayu. Dan untuk kalau membeli kartu Bayu itu boleh mampir ke TAP, Telkomsel Authorized Partner, di sebelah kanan, sebelah kiri jalan sebelum Sihab ya. Ada kantor Telkomsel distributornya dan beli kartu perdana di sana. Oke, baik. Atau di outlet-outlet terdekat seperti ponsel-ponsel dan juga pesan di Indomaret melalui aplikasi juga bisa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang diperlukan untuk kayak perangkat hardware anak-anak di sekolah gitu. Betul, Jadi Ibu. kita tidak memikirkan lah. Lumayan kan kalau kita harus isi pulsa untuk perpanjang. Betul, betul. Sangat Sementara pulsanya efisiensi. tidak digunakan karena sering menggunakan wifi. Baik. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Ibu. Oke, bagus banget nih Kak Irfan. Betul. Jadi kalau misalkan anaknya di rumah, dia pakai wifi rumah aja. Kalau sampai sekolah, dia pakai wifi sekolah saja. Langsung, Jadi baik. tidak menggunakan kota atau mengisi pulsa lagi. Betul. Oke, terima kasih Ibu. Dan satu juga Kak Irfan, kalau misalkan ada yang mau beli di sini juga kita ada tim DS kita juga di Betul, sini betul, hadir. Kak. Ya, Egi, boleh pertanyaan selanjutnya? Yang Satu mau aja lagi. bertanya? Oke. Boleh itu Bu, Ibu yang di ujung Yang dari tadi mana? angkat tangan tuh. Iya, betul terlihat suara Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini HP saya kan pakai kartu Telkomsel yang satu. Satu HP biasanya kan bisa diisi 2 kartu. Betul. Atau bisa diisi dengan kartu Bayu atau yang kartu Telkomselnya tidak terpakai lagi. Atau bagaimana? Baik. Jadi kalau SIM satunya udah terpakai Bu ya, dan slot SIM 2-nya masih ada. Iya. SIM slot 2-nya itu slot SIM 2 ya Bu ya, Iya, masih slot. bisa diisi dengan kartu Bayu. Oke. Dan terima bisa dipakai kasih. berdampingan Bu, bergantian juga. Oh, iya. Siap. Ya, terima kasih. Boleh. Tepuk tangan dulu nih untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi tadi pertanyaan terakhir, ibunya itu pakai Android pasti ada 2 slot SIM Betul. card ya Kak. Betul. Satunya pakai Telkomsel merah, satunya boleh pakai Bayu tadi. Betul. Iya, boleh satu lagi terakhir nggih. Satu aja nih. Terima kasih. Saya dengan Ibu Yuyun. Saya mau bertanya, anak saya kan dua-duanya pakai 2 SIM. Yang SIM pertama itu Simpati, yang kedua Bayu. Nah, yang SIM pertama itu mereka pakai nomor itu untuk WA, tapi nomornya itu sudah tidak hidup, sedangkan nomor WA-nya itu masih dipakai. Apakah itu nomor masih bisa dihidupkan kembali gitu Pak? Boleh. Jadi untuk tindak lanjut seperti ini, saya arahkan untuk datang ke Grapari Bu. Jadi ada 2 Grapari untuk saat ini, yang terdekat yaitu satu di Jalan PM Nor dan satu lagi di Jalan Lampu Mangkurat Ibu. Di dekat Masjid Raya Sabil Muhtadin. Oke. Jadi untuk mengetahui apakah nomor tersebut masih bisa diaktifkan atau tidak. Karena kalau kami lihat di sini secara sistem kami nggak bisa lihat. Karena dia lihatnya di CS Ibu, di pelayanan. Boleh mungkin terjawab Bu ya? Baik. Baik. Oke, udah 4 pertanyaan. Udah Oke. merah tuh Kak. Sudah merah itu. Sudah merah. Oke, dari kami Telkomsel Banjarmasin, terima kasih sekali lagi. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buat Ibu Erika dan Pak Irfan mohon untuk bertahan di tempat. Kita eksekusi ya. Baik,
Nah, sebagai bentuk apresiasi dari kami akan memberikan tanda mata yang kali ini akan diserahkan oleh yang akan diserahkan oleh Ibu Yeni dan juga Pak Leri. Silakan. Oke, terima kasih. Kameramen siap. Standby. Senang sekali datang berbagi hadiah. Kami juga ingin. Ya, ini adalah kebetulan Bapak dan Ibu ya, memang ya SMK Telkom Banjarbaru, kemudian Telkomsel, Telkom dan sejenisnya itu kita semua adalah satu keluarga ya, satu grup ya Pak ya. Di mana kita tuh saling mendukung satu sama lain. Iya. Ada yang bersifatnya marketing, ada yang education ya Pak ya, pendidikan begitu ya. Dan nah, ini berikutnya Pak Valerian menyerahkan. iya, oke. Oh, okay. Dan ini merupakan juga kerjasama yang baik ya Pak ya untuk setiap tahun. Oke, masih bertahan, masih Mbak. Untuk manajemen silakan untuk berfoto lagi kita, ya, Pak Ridho, Bu Merisa, ya, silakan untuk berfoto bareng kita. Ya, kami undang untuk seluruh manajemen. Yang dari Telkomsel yang masih di luar silakan Pak bergabung Pak untuk evidence kita. Ya. Ya, squad merah, red squad, silakan bergabung. Silakan geser. Ya. Oke. Silakan, saya hitung 3. Masih silakan masuk aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Timnya silakan masuk. Nanti akan dibantu untuk dokumentasi. Bisa geser ke kanan lagi dikit Pak Leri. Geser. Ya, sip. Oke, masuk coba. Oke, siap. Oh, bagi. Oke, bagi. Oke, berarti apakah? Oh, geser ke kiri lagi. Iya, disesuaikan. Geser kiri. Oke, terima kasih. Ya. Siap. Oke. Oke, cendera matanya bisa dipegang. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Iya. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Iya. Oh, gaya Telkom, silakan Telkom. Menggenggam tangan, dunia menggenggam ya. tangan. Iya. Siap. Oke. Bebas tangannya untuk tangan kiri, tangan digenggam. Oke, 3, 2, 1. Iya, oke, terima kasih. Dari Telkomsel Group, ya oke, dari manajemen. Oke, terima kasih semuanya. Iya, seperti yang Bapak Ibu lihat ya, Telkomsel juga ikoniknya dengan warna merah. Tentunya kita SMK Telkom juga berwarna merah salah satunya. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini putra putri kita di sini yang saat ini sedang bertugas nih di balik layar ya, yang sedang men-setting kamera ini benar-benar sudah diberikan pembekalan bagaimana cara mengoperasikan kamera, Bapak. Padahal baru berapa minggu di sini kelas 10 udah dapat tugas. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih Miss, tapi satu lagi Miss informasi. Apa itu Pak? Kelas 10 kita ini beda. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak sekolah ini tapi kelas 11 atau 12 atau udah lulus. Anak kelas 10 itu ada seragam angkatan warna merah maron. Ya ini beda ya, jadi kita sudah berbenah dari SMK Telkom memberikan seragam angkatan, nanti tiap angkatan tuh warnanya beda-beda. Oke, mungkin itu Miss, Betul, informasinya. Bapak. Betul Bapak, karena kemarin kita sudah memberikan tambahan seragam merah, karena memang merah itu identik dengan berani Pak ya. Iya. Berani betul. masuk SMK Telkom Banjarbaru Udah gitu ya luar Pak biasa. ya. Ya baik, lanjut Pak. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, dari serangkaian penyampaian yang sudah kita simak sama-sama, mungkin masih ada kebingungan atau ingin mendapatkan informasi lebih banyak, kita memberikan opini untuk perbaikan ke depannya. Untuk itu kami mengundang 3 orang penanya, terlebih dulu menyebutkan nama, orang tua dan siswanya siapa, atau Bapak Ibu yang mengikuti di channel YouTube kami boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat di samping. Oke, jadi saya ulang, bagi yang Bapak Ibu yang hadir di sini ingin menanyakan lebih lanjut apapun pertanyaannya dari sosialisasi di awal tadi, silahkan maju ke depan, sebutkan nama Bapak Ibu dan siswanya kelas berapa. Maksudnya jurusan dan kelasnya kelas apa. Silakan, waktu tempat kita berikan kepada Bapak Ibu. Silakan. Iya. Yang mungkin memberikan pertanyaan dari channel YouTube bisa nanti dibantu teman-teman operator ya untuk ditampilkan agar bisa kita bacakan. Dan nanti mungkin pertanyaannya merujuk kepada sosialisasi bagian yang mana? Bisa kurikulum, kesiswaan, keuangan, sarana prasarana, iya.
ataupun ekstrakurikuler nih. Betul sekali ekstrakurikuler kita Bapak. banyak banget nih. Benar-benar banget. Mungkin masih bingung nih. Nah, boleh Silakan. nih spill dikit ya. Pak Widi juga salah satu atlet lari ya Pak ya. enggak. Tapi lari beneran Bapak Ibu, bukan lari dari kenyataan. Iya. Ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Silahkan angkat tangan. Silahkan, boleh. Ya. Iya. Bebas. Yang penting masalah tadi yang sudah disampaikan menyangkut atau mengenai sekolah. Iya, betul Silakan. sekali. Ya silakan Ya. Bapak. Boleh ke depan Bapak. Maju Boleh, ke depan. boleh Bapak kita undang ke Alhamdulillah. depan. Ada lagi, dua lagi. Dua, silakan boleh Ibu. Maju ke depan. Iya, silakan. Nah, Ibu. Biar kena sorot Bapak Ibu ya. Kita ke bawah sini, Miss. Oke, Tengah baik, sini. kita ke bawah. Oke, satu lagi, ada lagi? Ada yang menanyakan? Satu lagi boleh? Oke. Oke, dua dulu ya. Oke, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Budiman, orang tua dari Muhammad Arsa Ramadana Alamin. 10A. Yang saya tanyakan tadi untuk pembayaran tadi Bu. Tadi kan karena sudah terlanjur kita ada transfer, tapi tidak melalui BRIPA. Nah nanti untuk pemberitahuannya kemana? Nah, itu dari Juli sampai Agustus. Kemudian untuk tadi ada, saya baca untuk BRIPA itu, nanti anak-anak akan dibukakan rekening BRI Bu ya. Akhirnya berarti kita bisa mengisi di situ untuk pembayaran SPP itu ya. Nah itu aja Bu, makasih banyak. Tadi konfirmasi untuk pembayaran SPP yang sudah disampaikan, sudah dibayar, kemudian untuk pembukaan rekening tadi mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah berarti nanti Bu Yeni yang akan menjawab. Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari cucu saya Bayu Anaki. Iya, dari Pak 10A Widi. lagi. Ah. Dua. Ini Silakan. saya mungkin arahnya ke prasarana mungkin ya. Prasarana. Nah, Ini jadi- ada tuh langsung. Siap Bu. Enggak, masalahnya bilangnya dia mengeluh panas. Panas. AC. Jadinya AC-nya. berhubungan dengan itu. Dan kemarin juga kan yang anak saya yang bernama Pujaka Ramadan kan. Oh, penjaga Nggi. Itu juga seperti itu gitu loh. Jadi antara ponakan dengan omnya ini memang gitu bilangnya. Jadi saya minta tolong mungkin lebih diperhatikan lagi untuk kenyamanan belajar anak-anak kita. Itu aja Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu. Langsung Ibu Yeni dulu ya, langsung menanggapi dari pertanyaan Bapak tadi. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bapak yang tadi sudah bertanya. Untuk yang sudah terlanjur Pak bayar ke rekening sekolah, Bapak bisa menyampaikan bukti transfer kepada wali kelas. Ya, atau tadi yang nomor yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk kita tindak lanjuti seperti itu. Nah, yang kedua untuk pembukaan rekening itu sebagai salah satu akomodir ya Pak ya. Silahkan Bapak kalau mau mengisi saldo anaknya untuk bayar uang sekolah dengan BRIPA, boleh. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah punya ada rekening di bank lain ataupun di BRI sendiri, bisa langsung menggunakan BRIPA-nya. Begitu. Ya, ini dalam rangka kita sinergi dengan Bank BRI, Pak. Jadi memang kita membukakan rekening buat anak-anak selain sarana untuk pembayaran uang sekolah dan menabung seperti itu supaya anak-anak sudah mulai mengerti mulai dini seperti itu. Ya, nanti mungkin kalau tidak minggu depan minggu depannya lagi Pak ya, kita akan kumpulkan siswa kelas 10. Nah, untuk sama-sama membuka rekening. Di sini nanti kita kumpulkan. Ya begitu kiranya ya Pak ya. Mudah-mudahan dapat mewakili semua pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yeni. Berarti nanti Bapak Ibu akan diberikan kode BRIFA yang mana nanti bisa digunakan pada saat ingin melakukan transaksi pembayaran SPP. Selanjutnya Pak Rido silakan pertanyaan mengenai sarana dan prasarana. Baik, terima kasih untuk neneknya Bayu Anaki tadi ya. Nah, untuk keluhan yang di 10A itu sudah kami tangani. Memang kelas sebelumnya yang kelas dulunya kelas 11 itu siswanya 10 orang Bu. Sekarang turun jadi kelas 11 ya, itu 2 PK. Jadi ada 2 AC masing-masing 1 PK. Nah kemarin memang ada keluhan AC panas. Nah itu kami ganti yang tadinya 1 PK sekarang itu sudah 1 PK 2 PK. Jadi total 3 PK dengan jumlah siswa kelas 10A 24 ya. Nah alhamdulillah sekarang tidak ada keluhan lagi Bu. Kalau ada sampaikan kembali. Siap.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridho. Nah begitu Bapak dan Ibu ya, apabila dirasa masih ada yang perlu kita tingkatkan atau kita perbaiki, jangan segan-segan untuk terus memberikan saran dan masukan. Karena apa? Karena saran Bapak Ibu ini sangat penting sekali Pak ya untuk Ya. kemajuan sekolah kita. Please, satu lagi di kolom chat YouTube. Coba cek. Ada yang buka YouTube, bisa dilihat di YouTube kita. Apa ada yang bertanya? Boleh. Operator, ada yang Boleh. nanya? Di Boleh kolom dibantu? chat. Ibu Vera, coba di kolom chat YouTube kita Apakah ada ada yang nanya? pertanyaannya Bu Kalau nggak Vera? ada, karena kan kita kasih kesempatan juga tuh di kolom chat kalau ada yang nanya, ada nggak? Luar biasa ini. YouTube-nya? Oke. Nggak. Ada terlihat di YouTube operator? Oh mungkin Saya nyangka yang kecil. belum ada ya? Ada, tidak agak pecah sini, saya Iya. kurang. Ada yang bisa bantu saya? Ada? Tidak ada, tidak Oh, ada tidak pertanyaan. ada. Oke. Oh, jauh. Aman Pak, aman Ya, belum. terima kasih. Kita next langsung ya. Oke, berarti satu penanya lagi boleh ya Pak ya? Masih sempat ya? Oh aman Pak. Oke, terima kasih Bu Vera. Silakan Bapak Ibu, adakah pertanyaan lagi? Boleh? Oh, Boleh Ibu, silakan, Silakan Ibu. Ibu. Boleh situ. Bawa di depan aja Bu. Karena ini kan biar kita Biar adil Bu, biar masuk kena ke YouTube sorot. langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin saya dengan Rosyana, ibunda dari Alif Pertama Barito, yang mau saya tanyakan masalah laptop. Kan nggak semua kan belum memiliki laptop sekarang nih. Nah, seandainya kemarin pengumuman kan untuk semester 2 yang wajib, kalau setahu saya, maaf. Nah, kalau dalam perjalanan untuk saat ini ada tugas anak-anak yang belum bisa memenuhi pakai HP, apakah anak-anak itu bisa melaksanakan tugasnya tuh di lab apa gimana? Nah, sekian, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih buat atas pertanyaannya. Kalau sesi ini sepertinya Wakakur kita yang bisa menjawab. Silakan Iya. Pak Leri. Baik, terima kasih banyak Ibu. Memang betul sekali pada saat awal kemarin kita memang mengumumkan kalau penggunaan laptop itu maksimal di semester genap ya Bu ya. Tapi bagaimana jika di semester ganjil ini ada tugas untuk anak-anak yang harus menggunakan laptop, itu sangat bisa sekali dilakukan di laboratorium komputer Bu. Kita ada 3 laboratorium dengan komputer itu sekitar jumlahnya kurang lebih 60 unit dan itu bisa digunakan Bu untuk mendukung anak-anak dalam mengerjakan tugas. Jadi nanti alur komunikasinya dari anak-anak bisa minta tolong wali kelasnya untuk menghubungkan ke asisten lab yang bersangkutan. Seperti itu Bu. Yang pasti akan kami layani Bu. Itu saja. Baik. Terima kasih Miss ya. Baik, kalau untuk spesifikasi laptop, kalau misalnya Bapak Ibu itu membeli yang dari mengikuti sekolah, itu spesifikasinya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang di jurusan, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli sendiri, nanti supaya aman, itu biasanya kita kasih semacam spek yang bisa tahan sampai 3-4 tahun lah. Supaya sekali beli bisa sampai lulus. Atau bahkan bisa sampai nanti lanjut kuliah. Supaya belinya sekali aja. Nah nanti Bapak Ibu, kalau secara teknis mungkin saya mungkin nggak bisa nampilkan. Tapi secara gambarannya mungkin Bapak Ibu bisa mengikuti spek yang direkomendasikan oleh sekolah, yang dijual oleh sekolah gitu. Nah itu saja. Kalau misal Bapak Ibu ragu, kira-kira ini kuat atau enggak, nanti disampaikan ke wali kelas, nanti wali kelas mungkin akan meneruskan ke saya atau ke Bapak Kaprodi untuk dicek, oh ini kuat, ini enggak gitu. Itu saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Leri. Bagaimana Ibu cukup? Iya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan. Nah, kita merasa pasti Bapak Ibu ini masih ada pertanyaan tapi lupa nih. Pada saat mau disampaikan lupa, nggak apa-apa. Bapak Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing. Kebetulan kan Pak Widi juga wali kelas.
Jadi kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar tentang kegiatan sekolah atau hal-hal lainnya, jangan supan-supan. Takuni hajajar. Nah, Kita ready 24 jam loh, Miss. Oh iya, 24 Meskipun jam. jawabnya pagi ya kan. Iya, Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sesi berikutnya. Kita masih ada 2 pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Siap-siap ini. Voucher, ini masih hadiah voucher ya? Masih Pak, vouchernya Lanjutin yang masih tadi, ada. ya siap-siap dibuka handphonenya, Ya. searching-searching ya. Nah, baik Pak. Pertanyaan pertama Miss ya. Sebutkan siapakah nama kepala sekolah SMK Telkom Banjarbaru periode ini? Oh, langsung Ibu. nih. Ada 2 ini, ada 2 yang nanya. Yang mana Yang Miss? mana duluan Yang tadi? duluan. Yang mana duluan tadi? Yang mana? Oh, Ibu atau Bapak tadi? Saya kurang lihat. Saya juga lihatnya ke sini Pak tadi. Oke, oke, silakan Miss. Yang mana Miss? Ya. Oh, langsung 2 pertanyaan. Oh, langsung 2 pertanyaan. Satu dulu Bu. Ya, Ah, oke. Bu, mohon dijawabnya dengan yang benar soalnya nanti kalau ganti nama ganti kambing lagi Bu Aing. Ya, ya. Insya Allah namanya Bapak Haji Jarminto. Oke, benar Miss? Benar, terima kasih Ibu. Ya. Baik Ibu. Nanti untuk hadiahnya boleh diklaim Bu ya? Nama siswanya tadi? Oh ya dari siapa Bu? Bayu Anaki. 10A. Baik. Oke. Masih ada satu lagi Pak ya? Siap-siap Mas tuh, siap-siap ya. Perasaan Oke. kayak alumni kita. Ah. Wajahnya tampak tidak asing Pak. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Bapak dan Ibu. Apakah apa nama program beasiswa atau subsidi khusus yang ditawarkan untuk siswa? Tadi yang sempat Bapak. Iya, Bapak baju biru sudah angkat. Iya. Silakan Bapak, langsung. Ini curiga nih kelas 10A semua nih ya. Iya, silakan. Baik, Bawa baju. silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rudi, orang tua dari Gusti Sapa 10E. 10E, siap. Untuk programnya kalau tidak salah ada 3 tadi. Satu tuntas, OPES sama PPDB. PPDB. Ada Pak Stan? Oh, Ibu Merisa? Bu Yeni? Bu Yeni. Benar. Benar, diverifikasi langsung Bu Yeni, Ibu. Bapak terima kasih Pak. Luar biasa. 3 lah langsung. Dalam diam semuanya menyimak Pak ya. Ya tapi apa boleh buat. Ya hadiahnya dicukupkan dulu. Mudahan nanti bisa kita bikin acara serupa Pak ya. Supaya hadiahnya juga lebih banyak. Oke. Gitu. Silakan Bapak. Jangan lupa untuk mengabdikan momen di photobot yang meninggalkan pesan, untuk meninggalkan pesan di harapan ya. Jadi depan situ ada namanya Wall of Dream ya. Ada sudah kami siapkan spidol juga. Untuk anak-anak kita juga, Bapak Ibu yang mengikuti acara melalui YouTube, kami kirimkan juga link Padletnya sebagai media Wall of Dream. Jadi ada secara digital. Linknya sudah kita sematkan di channel YouTube kita. Betul Bapak. Dan follow akun Instagram SMK Telkom Banjarbaru di official akunnya untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kegiatan sekolah dan jangan lupa juga ikuti subscribe juga kanal YouTube kita buat Bapak Ibu. Silakan. Iya. Yang keseruan hari ini Bapak dan Ibu boleh nanti dibagikan di media sosial masing-masing. Jangan lupa tag SMK Telkom Banjarbaru official account di Instagram. Betul. Karena memang kalau di YouTube ini kegiatan kita selalu dilaksanakan secara live streaming seperti itu. Dan alhamdulillah rangkaian acara Meet and Greet hari ini telah kita lalui dengan penuh kebersamaan dan antusiasme. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi terjalinnya kolaborasi yang erat antara sekolah dan orang tua dalam mendampingi putra-putri kita menempuh pendidikan di SMK Telkom Banjarbaru. Kami ucapkan terima kasih kepada Grapari Banjarmasin, Bapak dan Ibu orang tua atau wali siswa kelas 10 SMK Telkom Banjarbaru dan seluruh tim manajemen, Dewan Guru, beserta panitia pelaksana yang luar biasa atas partisipasi, perhatian dan semangat dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memperkuat sinergi dan memberikan kejelasan mengenai arah pendidikan anak-anak kita tercinta. Amin. Amin.
Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga seluruh siswa kelas 10 dapat menjalani pendidikan dengan penuh semangat, prestasi, karakter yang baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami laksanakan pada hari ini. Kiranya nanti Bapak dan Ibu tetap bisa memberikan saran dan masukan untuk kemajuan pendidikan di SMK Telkom Banjarbaru. Dan yang terakhir, izinkan saya tutup dengan pantun. Bapak Ibu boleh disahut dengan cakep ya Pak ya, dijawab ya. Baik. Mentari sore mulai redup. Cakep. Pertanda waktu beranjak senja. Cakep. Meet and greet kita sudah ditutup. Sampai jumpa di acara berikutnya. Cakep. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Telkom School Empowering Future.